Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Aaron Nathanael Poluan dan Erika Lydia Putri di Elang News. Langit seolah menangis, bumi pun tenggelam. Bencana banjir dan longsor besar terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir November 2025. Dan ini menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Banjir ini melanda 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Berdasarkan kesaksian warga, banjir dengan skala sebesar ini belum pernah terjadi selama puluhan tahun terakhir. Hujan ekstrim yang dipicu oleh siklon tropis Senyar menyebabkan sungai meluap, pemukiman rusak, dan ribuan warga harus mengungsi. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kami akan terhubung dengan reporter kami yang berada di lokasi terdampak. Halo Saudara Selo, bisa dijelaskan kondisi di lapangan saat ini? Terima kasih Saudara Erika, saya Marcelo melaporkan langsung dari wilayah terdampak banjir di Sumatera. Hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi sejak 24 hingga 27 November 2025. Setelah terbentuknya siklon tropis Senyar di sekitar perairan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan ekstrim ini menyebabkan sejumlah sungai utama meluap, banjir bandang, disertai longsor menghantam permukiman padat penduduk, terutama di daerah bantaran sungai dan kawasan perbukitan. Arus banjir ini membawa lumpur, kayu, dan bebatuan, merusak ribuan rumah, memutus akses jalan, dan juga membuat beberapa wilayah terisolasi. Pemirsa, saat ini saya sekarang bersama narasumber pertama, seorang ahli lingkungan. Selamat pagi, Mbak Indelin. Bagaimana Anda melihat penyebab utama dari bencana? Cuaca curah hujan ekstrim yang menjadi penyebab utamanya, sehingga wilayah hulu sungai itu menjadi terkena dampaknya. Lalu penebangan hutan dan juga pertambangan juga mempengaruhi penyebab banjirnya tersebut, yang seharusnya air itu menyerap ke tanah malah tidak menyerap karena penebangan hutan tersebut, sehingga terjadinya banjir bandang dan juga longsor. Artinya kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap besar dampak bencana. Betul, karena banjir itu tuh dikarenakan karena fungsi hutan itu tidak terpakai, makanya resikonya tuh bisa meningkat kalau misalnya masih banjir. Baik, terima kasih Bu Indrin atas jawabannya. Selanjutnya, saya bersama narasumber kedua, yaitu dari tim penanganan bencana. Selamat pagi Pak Diego, bagaimana situasi penanganan korban saat ini? Sejak hari pertama bencana, tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta relawan terus melakukan evakuasi. Tantangan utama kami saat ini adalah akses jalan yang masih tertutup material longsor, serta cuaca hujan yang masih tidak menentu. Kalau untuk pengungsi, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini, Pak? Ribuan warga sudah mengungsi ke pos-pos darurat, dan mereka masih menunggu bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tempat tinggal sementara. Baik, terima kasih Pak Diego atas jawabannya. Pemirsa, pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat distribusi bantuan. Sementara itu, pemerintah pusat juga melakukan evaluasi terhadap izin tambang dan praktik penebangan hutan. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat susulan karena kondisi atmosfer di sekitar Sumatera yang masih labil. Dari Selo, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Pemirsa, bencana banjir dan longsor di Sumatera ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrim dan kerusakan lingkungan dapat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Upaya penanganan darurat harus diiringi dengan kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan, agar bencana serupa tidak terulang di masa depan. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah yang terdampak. Saya Aaron Nathanael Poluan. Dan saya Erika Lydia Putri. Sampai jumpa di Elang News berikutnya.